Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, para asatidzah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa kita terima dan senantiasa pula kita hendaknya pandai berterima kasih, bersyukur kepadanya. Pada petang ini Allah kembali mengumpulkan kita di sini di salah satu rumahnya yang menjadi tempat yang paling atau salah satu tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid ini. Semoga kehadiran kita Allah terima sebagai tanda syukur kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, maka nikmat senantiasa dicucurkan kepada kita, sehingga kita dibuatnya senantiasa pula bersyukur kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada ahli baitnya, para istri, anak-anak, keturunan dan cucunya, para sahabat yang sentiasa setia berjihad, berdakwah bersamanya, kemudian para tabi'in dan yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Semoga kita di antara yang kuat dan istiqamah menghidupkan ajaran dan sunnahnya. Amin. Semoga salawat dan salam ini berbuah manis nanti di hari akhirat. Kita dapat syafaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, menyambung kaji kita bersama Imam Muslim An-Nisaburi rahimahullah, kita sampai pada bab yang ke 24 dari kitab As-Salah. Babul amri bi tahsinis salati wa itmamiha wal khushu'i fiha. Bab perintah untuk mengindahkan salat, membaikkan salat, membaguskan salat dan menyempurnakannya serta khusyuk dalam melaksanakannya. Jadi salat itu disuruh kita untuk mentahsinnya, membuat salat itu indah karena dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena pekerjaan yang dikerjakan dengan sepenuh hati akan berhati-hati dan akan
kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Maka Nabi SAW dalam bab ini, seperti dalam hadis yang akan disebutkan oleh Imam Muslim, menganjurkan kita umatnya untuk menjadikan salat itu indah dan sempurna, baik dari gerakannya, hayahnya, sampai pada bacaannya. Tidak ada yang mesti tergesa-gesa, dan tidak pula sampai terbuai sehingga lalai pula, atau sudah bosan pula orang nunggu lama sekali. Tetapi adalah sedangnya, dan sedang tetapi sempurna. Wal khusyu'i fiha, dan khusyuk di dalamnya. Khusyuk yaitu penuh ketundukan, penuh ketenangan, dan penuh penghayatan. Karena kita beramal ini untuk kita sendiri. Allah tidak butuh pada rukuk dan sujud kita, tapi kita yang membutuhkan itu. Nah, bayangkan kita akan digaji oleh Allah dengan gaji besar, karena pahala itu ibarat gaji. Dan jangan sungkan pula menyebutnya dengan gaji. Memang itu disebut oleh Allah SWT. Wufiyat lahum, disempurnakan bagi mereka ajr, disempurnakan bagi mereka pahala. Dalam bahasa Arab, antara pahala dengan upah itu sama, ujrah wa ajrun, yaitu pahala. Jadi memang kita beramal ini karena memang berharap ada imbalan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya perumpamaan kita itu dengan umat sebelum kita seperti seseorang menugaskan para pekerja, kamatsali rajulin ittakhadha ujara, seperti orang yang seseorang mempekerjakan para buruh untuk diupah, para pekerja dengan upah. Kita juga diupah oleh Allah SWT, karena kita butuh. Dari kasih upah juga masih malas, apalagi ada dikasih, tidak ada harapan. Makanya dikasih oleh Allah SWT upah dan berlipat-lipat. Kalau patokannya saja salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan besarnya upah yang Allah berikan untuk kita. Dan salat inilah yang akan pertama nanti ditanya. Bila diterima salat aman yang lain. Tapi kalau salatnya disidangkan, lama pula sidangnya, tidak selesai-selesai, ini alamat yang lain akan lebih payah. Dan memang kita lihat sendiri di dunia ini, semakin baik salatnya orang, semakin indah salatnya, semakin khusyuk salatnya, amalan yang lain ikut. Amalan yang lain semakin sempurna pula. Karena memang salat dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan untuk tahsinus salah dan khusyuk di dalamnya. Ya, ibaratnya ini kesempatan kita memohon, meminta, mengajukan, mengharap, memelas, dan segala yang kita butuhkan. Salatlah waktunya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai salat. Di antara tujuan dari salat yang lakukan Nabi adalah untuk mencari inspirasi, mencari solusi, mencari jalan keluar dari kesulitan yang beliau hadapi. Iza hazaba amrun fazi'a ila shalah. Bila menghadapi masalah yang sulit, beliau mengadu kepada Allah melalui salat. Karena Allah yang nyuruh, wasta'inu bis sabri was salat. Kalau ada rasa sempit hati, bawa salat. Insyaallah Allah berikan kelapangan dengannya. Jadi babul amri bi tahsinis salati wa al khusyu'i fiha wa itmamiha, dan menyempurnakannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT.
Dan tentu saja solat yang paling sempurna itu adalah solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solatlah seperti beliau, ya, bersolatlah seperti Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah, tidak perlu dirubah. Tiru seperti apa dia, karena dialah yang paling diterima solatnya, yang paling sempurna solatnya, yang paling bagus solatnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan ketika Nabi solat malam, misalnya solat Ramadan atau solat tahajud, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah kau tanya gimana indahnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Nabi solat itu asyik gitu. Ya, melihat dia solat, teduh hati kita yang melihatnya. Nah, coba kita bisa nak kita melihat ketika kita solat, andainya terlihat oleh orang-orang menengoknya nyaman gitu, berarti sempurna. Jangan orang nengoknya ini ustaz sakit pinggang atau bagaimana, iya rukuknya tak sempurna, dia selain cepat dan tidak lurus pula, misal dia tu. Maka tidak ada salahnya kita juga minta tolong dilihat oleh teman kita. Ika iya lalui punggungnya, sosok dia lalui soalnya kan. Iya, apalagi kalau kami yang sudah jadi ustaz nih, kalau nampak jangan nak lalui punggung kami sabunnya lah capek. Nah, kadang malu lo tanya ke orang lagi kan. Nah, tapi orang nengok tuh, ya ustaz, cito potong luinya sabunnya kalau tak gole di hati punggung waktu rukuk tak terserak nah. Ika jen kan gole lehnya. Jeregen tak nanti betutu tak seraknya. Jadi kan ada masalah kita. Ya kalau memang sudah kalau dah terlanjur jadi ustaz ini payah untuk belajar memang. Apalagi kalau tak suka sama sekali dikritik. Ya kalau asal dikritik, ini pasti tujuannya merendahkan. Kalau itu bayangannya, dah payah kita untuk di rumah. Jadi hendaknya orang melihat solat itu andainya ini bukan riya maksudnya, tidak. Nabi kan juga sering mempertontonkan solatnya kepada para sahabat. Tujuannya apa? Saya tidak ingin solat tadi. Saya ingin kalian melihat bagaimana solat saya. Nah, para sahabat itu kena anak-anak, udah ayahnya, bahkan datuknya anak-anak. Tapi Nabi masih mencontohkannya dengan solatnya. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita berusaha sebaik mungkin, setepat mungkin, sekhusyuk mungkin seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak perlu cari yang lain lagi. Baik. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala di sudah kemarin. Wa tasbiqul mar'ah sudah. Ya, saya ingat saya sudah. Masih belum? Tak apa, kita balik lagi. Besok aja insyaallah. Aman dah. Saya mau raja lagi di rekaman nanti. Pokoknya kalau sudah tu kena denda. Nah, insyaallah. Tadi memang saya tidak melihat rekaman. Ya. Dia lah disinggung, tapi alun bata boleh. Lantas boleh, baik. Insyaallah nanti kita balik. Insyaallah. Apa nak jadi sebenarnya nak masuk pun sabun. Baik, ala kulli hal. Insyaallah. Berarti saya mau rajaan nanti kalau seandainya memang insyaallah kita balik sekali. Itu ya. Karena waktu kini je tu. Kini ada masalah tu. Siap. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Quraib. Haddatsana Abu Quraib. Nah, memang sudah ada isyarat kemarin itu. Anda ingat membaca riwayat daripada subhanallah dari Imam Harmalah ibn Yahya Tujibi, murid Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa dia menyaksikan banyak ulama dulu atau Ibnu Syihab meriwayatkan bahwa dia melihat banyak ulama yang di dalam salat yusyiruna yusabbihun, itu memberi isyarat dan bertasbih. Memberi isyarat bisa dengan tangan atau dengan tasbih. Insyaallah kita jemput kembali insyaallah taala.
Qala haddatsana Abu Quraib. Atau tidak rela Pak Datuk dah tu. Kau bawa urutan kitab dia. Balik ya. Langsung je. Langsung. Dah dapat izin dia tu. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Ibnu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi. Naam Al-Hamdani Al-Kufi. Masyhur dengan Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Usamah. Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Abu Usamah masyhur ya. Asman kan Abu Usamah. Nah. Abu Usamah Hamad ibn Usamah. Hamad ibn Usamah Al-Qurashi. Naam. Al-Kufi. Anil Walid ya'ni ibn Katsir. Dari Al-Walid yaitu Ibnu Katsir Al-Makhzumi Al-Qurashi. Al-Makhzumi Al-Qurashi. Qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id ibn Abi Sa'id, nama Abu Sa'id Kaisan Al-Maqburi Al-Madani. An abihi, dari bapaknya yaitu Abu Sa'id Al-Maqburi yaitu Kaisan Al-Madani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman thumma saraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami suatu hari, kemudian beliau selesai. Faqala ya fulan ala tuhassinu salatak atau ala tuhsinu salataka. Wahai fulan, di sini tidak disebutkan siapa orangnya. Wallahu alam. Ala tuhsinu salataka. Karena memang tidak begitu penting mengetahui orang yang salah. Tidak penting mengetahui orang yang salah. Yang penting adalah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kita lebih fokus pada orangnya daripada amalnya. Nah, Allah musta'an. Jadi ya fulan ala tuhsinu salatak. Kenapa? Apakah engkau tidak mau membaikkan salatmu, mengindahkan salatmu? Ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli. Apakah orang yang salat tidak mau memperhatikan bagaimana dia salat? Jadi artinya Nabi mengatakan solat ini jangan hasal solat. Tak mungkin amalan andalan dengan asal-asalan. Amalan andalan tak mungkin dilakukan dengan asal-asalan. Banyak tambal-tambalan. Tak bisa. Jadi Nabi sudah ingatkan awal. Ala yanzurul musalli kaifa yusalli. Bagaimana dia salat. Jadi memang kalau ada amalan yang nak penting diperhatikan adalah amal yang pertama adalah salat. Jadi tidak sembarang salat. Kamu kepo sekali memperhatikan salat saya. Tidak. Memang kita harus saling melihat, saling memperhatikan. Makanya subhanallah, kalau dalam perjalanan lebih, kalau dalam musafir itu lebih sering kita melihat ya orang kadang-kadang salat. Kemarin waktu musafir jemaah kita, Pak, tidak bisa katanya, pesawat mau berangkat. Awak nak sama dia pesawat ini. Jadi dia takut. Mungkin dia trauma pernah salat berjamaah, imamnya mungkin baca surah Al-Baqarah pula mungkin. Makanya dalam perjalanan kan ada harus memperhatikan keadaan. Orang sudah pengumuman kedua, panggilan kedua. Habis itu panjang pula enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sebelum kita sholat juga harus perhatikan. Tapi yang jelas dia memilih untuk sholat sendiri di tengah-tengah orang sholat berjamaah. Orang semuanya sholat berjamaah, dia enggak mau. Kenapa? Karena tadi padahal kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Andainya padahal sholatnya akhirnya kita lebih duluan selesai dari dia. Kita lebih duluan selesai daripada dia. Dia takut terlambat tadi. Rupanya dia yang lebih lambat lagi.
Jadi kaum muslimin, jadi dia telah membuang-buang 27 derajat. Ya. Ada lagi, jalan dengan sebagian kawan, awaklah nantinya kosenlah sudah sholat. Wajah Ustaz, tak sholat wak, dah sudah. Ada awak mengharapkan dia jadi imam kan? Ya Ustaz masalahnya. Jadi subhanallah. Jadi asal selesai. Padahal kaum muslimin dan muslimat, kita ini tadilah seluruh amalan andalan tak mungkin kita kerjakan asal-asalan. Sebab gajinya pasti nilai ni, mohon maaf ni pakai bahasa-bahasa orang apa ni, nilai kontraknya paling besar. Tadilah yang ditanya pertama kali di akhirat nanti salat itu. Makanya Nabi ingatkan, ala yanzuru al-musalli idza shalla kaifa yusalli. Kenapa orang yang salat tidak mau memperhatikan bagaimana dia salat? Makanya kalau ada orang yang menegur kita, memberi kita ilmu tentang salat, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kecuali dia mengajarkan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Iko salat aja kurang. Apa itu? Ya walaupun tak buat dia Nabi tapi ancaknya, ancak dah. Kalau ancak cak lapak ni memang ometasi ancak sodonya. Ometasi ada ndak ancak bang? Bang, ometasi ada ndak ancak? Sodo ancak bantu. Tapi imitasi. Barang KW ada ndak ancak? Hah? Yang KW kadang lebih cantik tampilannya daripada yang asli. Makanya kita ndak. Bukan karena cantiknya menurut tampilan, tapi adalah cantik isinya sekali. Dan pasti Nabi tampilannya lebih cantik dan isinya juga lebih antik. Oleh itu, maka tirulah bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi alaihissalatu sering sekali dia mencontohkan kepada ini. Lalu Nabi sebutkan, fa innama yusalli li nafsihi. Orang ini kita sholat itu untuk kita. Tuan-tuan nak misalnya pekerjaan apa yang jadi andalan misalnya menggali, hasilnya untuk siapa? Ya untuk kita. Atau berkebun, hasil untuk siapa? Untuk kita. Apalagi berternak, hasil untuk siapa? Untuk kita. Nah sholat ini hasilnya untuk siapa? Ya untuk kita. Bagaimana kita sholat, itulah yang akan kita petik hasilnya. Bagaimana kita sholat, seperti itulah hasil yang akan kita petik. Fa innama yusalli li nafsihi. Dia sholat itu untuk dia, menguntungkan dia. Makanya kalau kita sadar bahwa ini yang akan menjadi andalan kita, tidak mungkin kita melaksanakan asal-asalan. Ya asal-asalan. Ya, mesti dengan kaifiyatnya, sifatnya, bacaannya. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam juga dalam banyak doa bervariasi. Sebab kita juga dalam keadaan yang juga bervariasi. Orang yang baru atau orang yang sedang berdosa, ketika dia mulai sholat, tentu akan ingin dosanya diampuni. Maka doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ya apa sebab? Karena dia sedang berdosa, dia ingin dosanya dijauhkan daripadanya. Ada orang yang memang sedang ingin memuji Allah tabaraka taala, maka doa iftitahnya subhanakallah bihi tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada orang yang ingin juga meminta dan bertawajjuh kepada Allah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan seterusnya. Dia variatif. Demikian juga kalau ada dalam salat juga Nabi bebaskan kita berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Dan doa Nabi sendiri sebenarnya juga mewakili apa yang kita inginkan. Kita hafalkan doa-doa dari Nabi alaihissalam, misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr. A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Selamat dari jahannam, selamat dari azab kubur, selamat fitnah dunia dan akhirat, selamat fitnah hidup dan mati. Ya Allah ya Rabbi, selamat pula dari Masih Dajjal. Kemana lagi? Surga. Jadi sebenarnya tanpa dilafazkan surga, kalau udah selamat dari neraka, berarti ya masuk surga. Jadi doa Nabi itu jawab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari ham. Ham itu apa artinya? Galau ya? Galau dari kegalauan. Galau ini membuat urusan serba sulit. Makanya wal hazan. Dan hazan. Hazan itu artinya dari kesulitan. Nah, apa lagi setelahnya? Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari sikap lemah, pesimis. Orang kalau sudah pesimis berhasil, datang kasal, yaitu malas. Walau kabun jendeknya. Itu tengok si anu, lapuk kali buka lahan kono, ndak si jadi nya. Ya, mau galenya. Sang ustaz galeng kono ke jual-jualnya. Tak boleh. Kebaikan lawaknya. Tobek si anu potong 7 ton oging. Dan seterusnya. Kalau sudah ajiz seperti ini, tidak akan bersemangat bekerja. Minta perlindungan lagi pada Allah. Nabi ajarkan. Ini kan situasi kita sehari-hari. Mulai pengajinya. Deh, si anu lah pengaji tambah garam nih. Akhirnya tidak semangat lagi ngaji. Baik kau kena anturlah kaji lininya. Tambah tidak semangat. Kita tak boleh lemah sama sekali, tak boleh pesimis, ya. Walaupun ngaji harus sampai ke planet Mars nanti, tetap ngaji harus salah. Nabi kita tidak pernah pesimis. Nabi kita alaihissalatu wassalam diserang oleh pasukan sekutu Arab, yang notabene adalah orang-orang kampungnya, mamak-mamaknya, paman-pamannya, teman-teman lamanya. Tetapi mereka tidak mau. Jadi kalau seandainya ada teman lama kita, teman akrab kita, lalu memusuhi kita, ada contohnya di zaman Nabi SAW. Nah, berbalik arah biasa itu. Jelas kaum muslimin, makanya unal ajzi wal kasar. Jangan sampai lemah, jangan sampai malas. Nah, apa lagi? Wa minal jubni wal bukhl. Dari sikap pengecut dan bakhil. Saya sudah coba semua orang, asal bakhil mesti pengecut. Tidak pernah mau tampil ke depan, selalu berlindung di depan belakang orang. Bila kalau maju dan belakangnya, memang di belakang tawi. Tapi setelah mendapatkan hasil, dia jadi pahlawan kesiangan. Dia yang motor seorang todonya. Dia yang menikmati hasilnya. Tidak pernah di depan. Yang seperti ini pasti dua penyakit ini ada padanya. Pengecut satu, kedekut satu. Makanya Nabi pasang-pasangkan itu. Pasang-pasangkan. Galau, tidak ada urusan yang mudah. Lemah, tidak ada semangat untuk bekerja. Kedekut, pasti pengecut. Makanya orang Arab dalam syairnya mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tidak bisa menginfakkan hartanya, jangan harap bisa mengorbankan jiwanya. Harta aja tidak bisa dia. Sebagian kan, apalagi nyawa tidak bisa dibagi lah. Kan ya? Kalau infak harta kan sebagian. Dari 1 miliar misalnya infak 50.000. Kan sebagian kan? Tidak tahu daerah. Apalagi mengorbankannya nyawa. Nyawa bisa dibagi. Dan sapawo jadi nyawawan pain tidak bisa. Nyawa tak bisa dibagi-bagi. Maka yang sedikit saja dia tidak mampu, apalagi semuanya. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, penyakit pengecut dan kedekut bila bersarang pada diri seseorang, hilang iman. Hilang iman. Baik. Kemudian apa lagi? Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tandam dia utang sehingga
terpaksa tunduk kepada semua orang. Orang berhutang tuh lakona kobe, lakona tu, dua. Kecuali pandai lai. Pandai lai. Asal apa nampaknya lah, lai tahu. Memang ya kalau sudah berhutang tuh. Di tingkat apapun, tingkat perorangan individu, tingkat masyarakat, tingkat negara, kita akan diatur oleh orang yang memberikan hutang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berapa banyak orang harus mengikuti kehendak orang yang memberikan hutang. Nah, kembali kepada tadi, Nabi SAW mengajarkan dalam solat kita yang membuat kita menikmati solat itu. Membuat kita menikmati solat itu. Maka di ujung solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya saya bagus dalam beribadah kepadamu. Semua itu taufik dari Allah SWT. Orang kalau akan pergi sholat itu, ya dia betul-betul dengan hatinya, dengan jiwanya. Jadi misalnya selalu dalam keadaan bersih, berpakaian yang rapi, berharum, memakai pengharum dan sebagainya. Kemudian datang dalam keadaan keikhlasan dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bahkan tidak sedikit orang dalam salat itu menjadi penghilang lelahnya. Penghilang lelahnya. Ada seorang syekh dan juga mantan menteri di Madinah. Masya Allah. Kita memang harus ngaku kalah dengan beliau. Ngaku kalah. Jam berapapun dia pulang dari musafir. Malam pulang, tapi tetap di Masjid Nabawi salat subuhnya dan di saf-saf pertama. Awak kalau lah terlambat sekian ini, terlambat lah kaumat wang boka, kau saja. Jadi memang subhanallah. Nah, baiknya salat beliau juga berimbas pada baik akhlaknya, pembawaannya. Ada teman saya dari Maroko berkunjung ke beliau untuk pertama kali. Waktu itu beliau sedang bertamu para pembesar karena memang keponakannya sekda, tidak kampar lah, sekda Madinah, sekda provinsinya. Itu anak beliau sekda di situ. Tamu-tamu dan juga beliau mantan menteri sosial. Beliau banyak tamunya para pembesar. Yang datang ini bukan pembesar, pengecil. Iya, artinya mahasiswa asing pula. Gimana dia datang, keluar dari rumahnya, dia berbisik ke kawan tadi, nama kamu siapa? Supaya tidak kedengaran orang tadi, yang di dalam kawan-kawan pembesar itu, nama kamu siapa? Lalu dia bilang, nama saya si Fulan. Oh, lalu dia mengangkat surat, ahlan wa sahlan ya Syekh Fulan. Misalnya, saya bisikkan namanya sama-sama, Dasman. Misalnya kan, ahlan wa sahlan, terdengar orang di dalam. Oh, ini kenalan Syekh sejak lama ini. Sehingga orang pun ketika masuk teman itu berdiri dan menyalaminya. Nah, ginilah akhlaknya, karena memang sholatnya bagus. Berimbas pada akhlak beliau. Kan pernah saya ceritakan tentang keponakan beliau. Nantilah ya. Atau sekarang juga. Nah, jadi memang keluarga subhanallah ya, subhanallah. Belum lagi, ada lagi yang lain. Saya dalam suatu kasus juga dengan salah seorang imam Masjid Nabawi. Saya kira kalau untuk kebaikan apa-apa disebut namanya ya. Syekh Salah bin Muhammad Al-Budair hafizahullah. Kalau beliau itu kalau salat boleh dikatakan sering menangis menjadi imam. Atau khutbah pun kadang beliau sering juga menangis. Penuh penghayatan. Saya kadang-kadang diminta bantuan untuk menerjemah kasus yang melibatkan orang Indonesia. Beliau qadhi, hakim tinggi di Madinah. Ketika saya datang, karena ada kasus yang melibatkan orang Indonesia, masuk ke dalam, di bersama beliau ada seorang pejabat provinsi Madinah. Nah, apa dia bilang? Orang tadi karena yang datang orang Indonesia, baju tidak lancak kan? Ya maaf, mahasiswa, antum kan ajak baju lah, sanglah jadi dokter, tak ajak bono. Jadi kaum muslimin muslimat.
Orang itu acuh saja, lalu dia kenalkan, ini Dokter Dasman. Walau dokter, tapi dibilangnya dokter. Baru orang tuh ulurkan tangan. Tadi mungkin dikira sopir Syekh. Dikira sopir Syekh gitu. Tapi Syekh, coba lihat bagaimana kaum muslimin. Ini orang-orang yang hebat. Tidak merasa rendah meninggikan orang lain. Berapa banyak kita temukan kawan kadang seiring dengan kita temu pembesar, jangan kenalkan dia pindah membelakangi kita, tidak ngasih tahu. Padahal tidaklah jauh wano bezo dia nyurgir kan sebagian. Ya kan sekawannya, kadang seleper, tapi tidak pandai, takut seolah-olah kalau dikenalkan nanti tempe gelombang. Ya Allah ya Rabbi, gelombang kalau tidak impi tidak ancar. Gelombang tuh baru cantik bila berhimpit-himpit. Makanya tengok Kabono nanti nampak tuh. Ya, kini musim ya. Jadi apa istilahnya tuh? Selancar. Bagus untuk berselancar. Makanya tidak ada istilah takut tempe gelombang, itu orang yang pengecut itu. Tidak ada istilah takut tempe gelombang. Saya terus terang, kalau ada jemaah ini lebih pintar dari saya berceramah Sahih Muslim ini, saya serah duduk sekarang. Ada yang mau maju? Enggak, ya. Tidak ada masalah. Tempe gelombang itu memang indahnya kalau saling berhimpit. Kalau enggak, satu aja gelombang mana cantik. Semakin banyak dia, semakin indah terlihat. Maka tidak ada istilah tempe gelombang. Jelas? Ya Pak ya? Ya takut ya Pak? Awak beberapa kali tempe gelombang, alhamdulillah nampak tawinya tidak masalah. Ya, dari sono mimpi gelombang tetap juga bergelombang. Kalau gelombang tu tidak bisa dihambat, tapi disalurkan. Kalau kena hambat nanti pecah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, beliau angkat. Dia sebutkan ini Dr. Dasman dari Indonesia, sering kita minta bantuannya untuk menyelesaikan kasus. Baru orang tuh, masya Allah, ahlan wa sahlan. Kalau tadi mungkin lain, dia bilang, Syekh boleh saya pakai sopir saya. Jadi momen-momen seperti ini kita harus paham kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangankan di kita juga banyak seperti itu. Kalau kita berkawan sama teman, ada seorang ustadz pergi ceramah ditemani oleh Pak RT. Pak RT-nya tentu gayanya lebih perlente dari ustadz. Pas datang, sendal Pak RT itu yang dibawa panitia itu. Ustadz tidak dipeduli di kelas sopir, karena yang nyetir ustadz. Padahal Pak RT hanya menemani. Akhirnya silakan ustadz sama Pak RT. Ustadznya dikira sopir. Makanya harus cepat. RT juga harus paham langsung waktu itu. Oh, bukan saya ustadz ini, ustadznya. Sendalnya sudah diambilkan orang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cerita yang tadi simpan dulu tuh ya, sampai ada momen. Kalau tidak ada momen tidak keluar tuh. Nah, jadi keponakan beliau, masya Allah, masa keluarga memang ya. Kalaulah tadi pamannya makmum, yang keponakannya imam, tentu tidak jauh makmum dari imamnya. Jadi keponakannya dokter ini, subhanallah, ala kulli hal. Pokoknya kesan yang sangat berkesan. Alhamdulillah. Dan ini banyak kita temukan pada mereka, para guru-guru kita yang subhanallah, yang susah dicari padanannya. Semoga Allah SWT merahmati yang sudah meninggal dan memberikan taufik dan hidayah kepada yang masih hidup, diberikan mudah-mudahan barakah hidupnya, umurnya, keluarganya dan hartanya, amin. Baik, masuk waktu saya. Wala. Baik. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله اللهم ربنا الصلاة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tadi salat itu untuk diri orang yang salat. Maka dia hendaknya memperhatikan bagaimana dia salat. Kemudian, kenapa Nabi mengatakan itu? Karena beliau mengatakan inni wallahi, saya demi Allah la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yaday atau inni la ubsiru man wara'i kama ubsiru man baina yaday. Saya benar-benar melihat orang yang di belakang saya seperti saya melihat orang yang di depan. Ini mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bisa melihat dari seluruh arah, dari belakang, kiri, kanan, dan depan. Tidak lemurah, itu mukjizat. Jadi tidak diajarkan oleh Nabi kepada yang lain. Ini kalau lemu kan dia diajar. Kalau mukjizat diberikan dan dihadiahkan. Karamah juga seperti itu. Jadi karamah itu diberikan, bukan dipelajari. Kalau ada majuan karamah ilmu kebal itu tidak karamah, ku kiamat. Nah, ya itu tidak lepas dari ilmu tipu-tipu, ilmu sihir-sihir, ilmu dukun-dukun. Nah kemarin kan marah dia kan dibongkar oleh seorang pesulap. Rupanya pesulap ini pintar juga rupanya, masya Allah. Ya, kalau awak mengatakan orang umat tidak percaya, kalau pesulap percaya. Nah, ini nampak harus belajar sulap dulu nampak ini. Awak dah lama mengatakan itu, dimarahin orang, dihujat orang, sembarang menuduh orang sebagainya. Memang itu semuanya tipu-tipuan.
Ada orang waktu itu sudah belajar jadi karamah dia kan. Jadi katanya bisa sholat tak terjejak kaki ke bawah. Apa istimewanya? Sholat di atas pohon, apa istimewanya? Ada fadilat? Tidak ada. Ada fadilatnya? Tidak ada. Lalu saya bilang, oke, ayolah, saya nak nonton langsung. Saya nak nonton langsung bagaimana dia sholat tidak terjejak kaki ke. Nah, alhamdulillah tidak berani dia. Entah kenapa, wallahu alam. Mungkin takut ikut lemu, ikut padik lah pedawanya kan. Saya nak ingin tengok, betul kan? Saya nak saksikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya nak buktikan betul. Apakah memang sholatnya tak jejak kaki atau ilmu tipu-tipuan? Waktu itu belum ada pesulap. Nah, maksudnya belum ada yang pesulap mengungkap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini mukjizat khusus Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini diberikan Allah kepada Nabi sehingga Nabi melihat kondisi jemaah di belakang. Yang kedua, bahwa khusyuk itu tidak melihat apa yang terjadi di depan kita. Dia tidak kena khusyuk, nak ambil lalu. Ya kalau lalu jauh iyalah, tapi kalau depan, makanya ada perintah. Kalau kita sholat mesti ke sutra. Sutra cuma elah doang. Cuma elah doang sutra doang. Dibuang lagi sutra kan. Ya subhanallah kaum muslimin. Walaupun tak wajib, tapi kan sunat. Ditinggalkan, token tidak wajib, rugi. Dilaksanakan, berpahala. Jadi salat ke sutra itu disunahkan, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bila ada orang lewat, tak ada sutra, tidak ada hak kita menghalangi. Tapi kalau ada sutra, kita berhak menghalangi. Jadi dari satu sunnah, bila ditinggalkan, rentetannya banyak sunnah yang akan berguguran. Tapi masya Allah, dek, nang tu membuat wajib salah, tapi tidak boleh menyalahkan. Ini kampanye tidak boleh menyalahkan. Tapi apa membuat dia nang tu salah. Sama istilah kau musaji untuk bersama, tapi kalian tidak boleh. Ini sering saya temukan, bukan sekarang, dari dulu lagi. Saya sudah mulai berdakwah itu sejak di Darun Nahdhah, saya sudah mulai, alhamdulillah. Jadi sering istilah ini masjid untuk umat bersama, bukan negara tertentu. Tuh boleh ngaji, itu kalian tidak boleh lah. Jadi bersama cuma apa? Tapi nak menyatukan umat, tapi membubarkan umat. Sampai Allah musta'an. Jadi kadang-kadang teori dengan aplikasi sangat bertentangan, ibarat langit dengan bumi. Nak menyatukan tapi memporak-porandakan. Kampanyenya milik bersama tapi kalian tak lihat tuh contoh saya kaji-kaji minantu saya itu juru tuntang. Pulang laki tang muncul jangan lupa beamak ndaknya. Ya bangnya. Suamak tu miliar, ya bangnya. Sudah itu diungguk dua ungguk dah. Kadang-kadang salah ke inyo. Iya dan tabinggalan dan ikan barau. Tu kadang-kadang seleko saudara, lampam seleko. Anak selaitan pitulu. Selanse, selimang batang. Ya. Sudah itu apa ya? Pilihlah makna ikut tu dia. Ikut yang ompek gaji 5 kalau tidak ngerti kita kadang-kadang. Ini masjid untuk bersama, tapi kalian tidak boleh. Ini jangan saling menyalahkan, tapi kalian salah tahu. Di mana? Maka kita kan jujur. Kita yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Kita tidak mungkin keluar dari menyalahkan. Yang bilang tidak boleh menyalahkan selalu yang menyalahkan. Makanya jangan ingkari, janganlah terlalu banyak belajar ilmu kalam tuh. Kalam jadinya. Ya gunakan ilmu logika yang logis, praktis, aplikatif, yang nyata faktanya. Ya, artinya kaum muslimin dan muslimat kalau memang nak membersamai, ya kumpulkan semuanya, boleh semuanya memakai.
Tapi tidak. Ini milik bersama, tapi kalian tidak boleh menyalahkan. Opun kalian sabit pasti salah. Kadang sunnah Nabi bahasa orangnya apa ada sebab? Nya nak untuk membuat kami dah membuat pasti salah, tapi tidak boleh menyalahkan. Aku tu menyalah. Inilah yang menyalah. Tapi begitulah memang dulu logika jahiliyah inilah yang dulu membuat mereka tidak menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian Imam Al-Muslim rahimahullah melanjutkan, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Ini sering sekali Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. An Malik, dari Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam mazhab Maliki yang terkenal dari mazhab yang 4. An Abi Zinad, dari Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan Al-Madani, Abu Abdurrahman Al-Qurashi, Abu Abdurrahman dikenal dengan Abu Zinad. Abu Zinad itu lakabnya. Anil A'raj, dari Al-A'raj. A'raj juga gelar, A'raj itu orang yang pincang sebelah. Namanya Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, termasuk riwayat yang paling kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi rawi-rawi yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah salah satunya adalah Abu Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz selain Sa'id ibn Musayyib. Taib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hal tarawna qiblati hahuna, kalian lihat kan kiblat saya menghadap ke sini. Ya, nak ke sana ya, ke sini. Nah, maksudnya menghadap ke arah selatan dari Madinah. Karena Mekah dari Madinah arah ke selatan. Nah, kalau kita arah ke barat, pula sobok bawa ke barat-baratan enggak? Kiblat juga ke barat. Makanya banyak cara berpikir pun ke baratan. Iya, dalam bangku menggeleng, dalam menunjuk. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Anna Rasulullah SAW qala, kalian lihat tak kiblat saya ke arah sini? Fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum. Demi Allah, saya tidak demi Allah, tak satu pun rukuk dan sujud kalian yang tidak saya lihat. Gimana caranya? Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalaulah makhluk dengan makhluk tidak sama cara melihatnya, tentu beda pula antara makhluk dengan Al-Khaliq. Makanya jangan diingkari sifat-sifat Allah yang disebutkannya dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi dalam As-Sunnah, supaya kita menjadi ahlu sunnah. Karena akidahnya berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan logika. Berdasarkan logika yang cacat pula. Ini Nabi SAW, ya berarti kan ketika rukuk dan sujud, Nabi rukuk dan sujud kan? Iya. Kalau sabuk motor di tengkuak sika, kalau tangannya sujud di mana doa? Nah, jadi dia tidak akan nampak belakang, tapi Nabi bersumpah dia. Di sini juga diambil hukum seperti disebut oleh Imam Nawawi, boleh bersumpah walaupun hukum asalnya kan dianjurkan bersumpah, tapi untuk menguatkan, karena masalah ini menghendaki iman, tidak menghendaki pikiran. Kalau dipikirkan, bapak coro nengok dia, tidak masuk pikirannya, masuk pikiran, atau jenjen banyak moto, ya, moto Nabi banyak di belakang. Ada moto Nabi di belakang? Tidak ada moto Nabi di belakang. Tapi Allah ciptakan baginya mukjizat. Dia bisa melihat yang di belakangnya walaupun beliau dalam keadaan sujud. Bagaimana? Ada sahabat meneliti. Hanya meneliti coneko tidak penting, yang penting beriman. Awak itulah kita lebih bangga dengan penelitian tapi tidak beriman. Mereka percaya kepada Nabi alaihissalatu wassalam.
Fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum. Demi Allah, sujud kalian, rukuk kalian tak ada yang tersembunyi dari pandangan saya. Berarti Nabi juga melihat keadaan jemaahnya sedang salat dan beliau juga sedang salat. Berarti Nabi khusyuk apa tidak? Tidak berani Nabi kan menghayal juga rupanya. Tidak. Nabi Sayyidul Khashi'in, orang yang paling khusyuk salatnya. Jadi khusyuk itu bukan dengan menghilangkan pikiran dari yang lain, tidak. Tapi khusyuk itu adalah menikmati, menghayati, mengikuti, memaknai salat itu. Nah, kan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu benar-benar berat kecuali bagi yang khusyuk. Lihat bagaimana Allah mendefinisikan khusyuk. Siapa khashi'in itu, orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu dengan Rabb mereka. Jadi kalau bertemu dengan Allah pasti akan ditanya tentang salat. Sah? Yakin dia wa annahum ilaihi raji'un, dan pasti kembali kepadanya. Itulah yang khusyuk. Itulah yang khusyuk. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, inni la arakum wara'a dhahri. Saya tetap melihat kalian dari belakang punggungku. Dari belakang punggungku. Ini mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya, kalaulah pengawasan Nabi harus diperhatikan oleh sahabat, tentu pengawasan Allah lebih ketat. Nabi ingin ingatkan, wahai sahabatku, sekalian harus benar-benar salat. Di belakangku saya lihat. Kan mereka kan kalau dilihat oleh Nabi pasti akan ya kan Nabi pimpinannya. Mereka pasti segan, takut kalau sholatnya salah, kalau sholatnya tidak tertib, sholatnya pokoknya ada keseganan pada Nabi alaihissalam. Nah, kalau ke Nabi saja, kan Nabi ingatkan ini, saya lihat kalian, jadi jangan main. Allah, sampai Nabi mengingatkan kalian jangan main-main sholat, enggak. Gimana kira-kira? Orang beriman pasti sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita Allah musta'an, ndak habis dan Nabi awak lagadang. Awak lagadang ni sabujunya elok-elok salat. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, subhanallah. Saya melihat di sebuah sekolah ayah-ayah itu, orang tua santri, patuh seperti anak-anak mereka patuh pada gurunya. Nah, bisa gak buatnya? Ayah, omo disuruh ngopo aja dek oleh kepala sekolah. Seperti anak-anak mereka mau disuruh ngapain saja. Ilih siap enggak? Jadi orang tua siap diperintah oleh sekolah. Seperti anak-anak diperintah oleh sekolah. Rasulullah siaplah. Perlu komitmen, perlu kesepakatan, perlu ketaatan. Dan itu bisa. Itu bisa. Apa rahasianya? Kalau mau tahu saya tunjukkan sekolahnya. Jadi kemudian Masya Allah, sebagian sekolah anak-anak ketika ceramah seperti ini ribut. Tapi saya lihat sebagian sekolah Masya Allah tenang dan perhatian. Berarti apa rahasianya? Kita juga harus pelajari. Dan sebagian tidak. Berarti ada masalah yang barangkali kita belum mengetahuinya. Lakukan studi banding. Lakukan kunjungan. Belajar. Karena kita tidak mungkin lengkap. Tidak satu pun kita yang lengkap. Saya dah lama belajar. Dia keluar lagi belajar. Ngambil manfaat dari orang lain. Ikut kursus. Ikut seminar. Ikut motivasi. Di kelas-kelas yang internasional, itu pun masih banyak kekurangan yang tidak diketahui. Mungkin kekurangan lebih banyak daripada kelebihannya. Makanya kita tidak salah juga belajar. Ketika pulang dulu disuruh oleh UIN untuk membuka Ma'had Al-Jami'ah. Tengok konsep tidak kena orang. Loyo nengok ada. Piti tidak ada orang.
Iya 26 juta tuh setahun awal tuhnya tahun-tahun. Nangka dibuat luar biasa. Akhirnya minta ke Pak Rektor, lopelah kami pergi ke Malang tentu menengok coba apa dibuat denang. Kawasan sanang kawasannya. Jadi kawasan sanang. Kalau tengok konsep dia mati udah. Nah, tapi setelah kita lihat ternyata tidak seperti yang dikonsepkan. Konsep itu tidak perlu ancak-ancak orang, yang ancak hasil. Kita kan selalu bicara tentang konsep yang bagus, tapi tidak bisa diaplikasikan tuh apa? Pemikiran yang bagus. Baik, kemana-mana kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi SAW memperhatikan sehingga mereka takut dan patuh pada Nabi. Dan Nabi ingin ingatkan, kalau kalian ke saya saja kalian merasakan ketatnya pengawasan, padahal saya tidak tahu yang gaib. Kecuali hanya diberikan ilmu oleh Allah mukjizat, bisa melihat orang yang sholat di belakangnya. Supaya apa? Sebab ini murid-murid Nabi ini setelah Nabi tiada akan menjadi guru bagi generasi setelahnya. Jadi guru bagi generasi setelahnya. Maka kita dapatkan orang-orang yang serius beragama di masa tabi'in, mereka pasti ingin bertemu dengan para sahabat. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana belajar dan sebagainya. Sehingga mereka meniru pula para sahabat. Tapi di antara mereka ada pula yang tidak begitu tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Sehingga akhirnya mereka pun mulai merintis jalan-jalan baru dalam beragama. Inilah benih-benih lahirnya aliran-aliran menyimpang dalam Islam, karena tidak meniru sahabat lagi. Dan alasannya pasti pikiran, perasaan. Menurut pikirannya bagus, kenapa tidak dilakukan? Menurut perasaannya baik, kenapa tidak diteruskan? Padahal Nabi sudah katakan sempurna, Allah sudah sempurnakan bagi mereka. Tidak, itu tahu ponek lo adanya. Ini kawasan nan babu itu nan diada-adakan itu tahunya bu ada apa? Tak boleh. Sama dunia ibu-ibu panggil tiba jilbab dunia. Tak mau jilbab, tapi ketika aturan kantor mewajibkan, basong jilbab bakobek lah toliu lah, masuk dalam baju. Tak ngek. Tak ngek dah. Apa sebab? Berkaitan dengan gaji. Siapa tangguh karena potong gaji. Akhirnya alasan nangis itu sebenarnya tidak alasan. Alasan sulit itu tidak alasan. Alasan bosan tidak alasan. Hanya dibuat-buat alasan. Berarti orang sekarang, orang sholat misalnya. Banyak ada yang diantara yang sholat yang masbuk terlambat. Lalu imam tanpa berpaling ke belakang tidak nengok ada yang terlambat atau tidak. Kalau tadi waktu saya di jemaah jadi imam, sikot dia memikir selesai berzikir, kamu ya dok mikir. Mana sangat? Ketika sahabat terganggu, orang terlambat, tidak terganggu. Imam tidak kata terlambat itu, tidak kata terganggu orang. Yang terganggu di belakang. Tidak terganggunya. Tiba-tiba bawa je paji belakang. Ya kan? Amin. Ya kan? Ya sangat kan? Atau sudah salat siapa tadi dunia? Kosan terganggu kosannya. Cuman apa? Hilang patuh deh. Dekat 7. Itu masalah. Jadi kaum muslimin muslimat, Nabi ingatkan kepada jemaahnya, salatlah dengan serius, salatlah dengan baik dan dengan penuh penghayatan. Karena saya melihat kalian. Jadi saya melihat kalian dari arah belakang. Ma'asyiral kiram. Kemudian berkata Imam rahimahullah taala, haddatsani Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar. Telah menceritakan hadis ini kepada aku Muhammad ibn Muthanna al-Basri Abu Musa az-Zamin. Wa ibnu Bashar, dan ibnu Bashar yaitu Muhammad ibnu Bashar al-mulaqab bil Bundar al-Basri. Qala, keduanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Ja'far, itu Muhammad ibn Ja'far Gundar Abu Ja'far al-Basri, orang yang paling kuat riwayatnya dari Syu'bah ibn al-Hajjaj, murid Syu'bah yang paling utama. Di sini diriwayatkan dari haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki.
Abu Bistam Al-Basri awal memfattash al-hadis bil Basrah, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah, digelar dengan Amirul Mukminin bil hadis, tingkat ahli hadis paling tinggi. Qala sami'tu Qatadah yuhaddits, saya mendengar Qatadah menyampaikan hadis. Di sini karena Qatadah itu mudallis, maka Imam Syu'bah tak catat hadisnya kecuali yang disebutkan lafaz sami'tu au haddatsani. Inilah istimewa Syu'bah. Oleh sebab itu riwayat Syu'bah di Qatadah bebas dari tadlis. Apa tadlis? Syuk belajar usul fikih kita, usul hadis. Nah. Taib, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, ini khadimu Rasulullah SAW, pembantu Nabi SAW, salah satu sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi SAW. Qala, dia berkata, Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, dia bersabda, aqimur ruku'a was sujud, fa wallahi inni la arakum min ba'di, wa rubbama qala min ba'di zahri, idza raka'tum wa sajadtum. Aqimur ruku', dirikanlah ruku', artinya sempurnakan. Iqamah itu maknanya sempurnakan. Was sujud, dan sempurnakan sujud. Fa wallahi, demi Allah, inni la arakum min ba'di, saya melihat kalian dari belakangku. Kalimat min ba'di ini kan sesudahku, arti asalnya maksudnya di belakang, sesuai dengan siyak hadis redaksinya. Sebagian ulama menafsirkan, tidak, saya melihat kalian setelah saya mati. Ini jauh sekali dari redaksi hadis. Seperti Al-Qadhi Iyad, ada yang menafsirkan begitu, tapi tafsir ini keliru. Ya, keliru. Ini kalau diteruskan nanti banyak lagi nanti masalah-masalah baru yang timbul. Oleh sebab itu jadi bae ambang balobio. Ini kodok di titi dong ambang non asli ndak titi dah ambang balobio nin di titi. Adanya kesalahan tafsir ulama itu yang diambil, sedangkan yang sebagian besar ulama yang benar ditinggalkan. Masalahnya lagi hilang patui deh dekat tujuh. Wa min ba'di zahri, yakni dalam satu lafaz dia katakan ba'di zahri, di belakang punggungku, iza raka'tum wa sajadtum, di saat apabila kalian ruku dan apabila kalian sujud, saya melihat dari belakang. Nah, qala hadatsani Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menyampaikan kepada Abu Ghassan Al-Misma'i. Siapa namanya Abu Ghassan? Abdurrahman ya? Atau Abdurrahman bin Syaiban atau Syaiban bin Abdurrahman, ana lupa. Qala hadatsana Muaz ya'ni ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Muaz ibn Hisham, yaitu Muaz ibn Hisham ibn Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Naam, qala hadatsani abi, telah menceritakan kepadaku hadis ini bapakku, yaitu Hisham Ad-Dastawai. Sanad lain, wa hadatsana Muhammad bin Musanna, telah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Ibnu Adi, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Adi, an Sa'id, dari Sa'id, keduanya dari Sa'id, yaitu Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi yang disebutkan sebelumnya, kilahuma an Qatadah, keduanya dari Qatadah. Atau bisa saja ini Sa'id ada Sa'id bin Abdul Aziz, Allahu a'lam. An Qatadah, dari Qatadah, an Anas, dari Anas bin Malik, anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmur ruku' was sujud, sempurnakan. Kalimat tadi kan aqimu, sekarang atimmu. Berarti makna aqimu dijelaskan dalam lafaz ini, yaitu sempurnakan. Atimmur ruku' was sujud, sempurnakan ruku' dan sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri, demi Allah, saya melihat kalian dari arah punggungku, dari belakangku. Iza raka'tum, iza ma raka'tum, di saat kalian ruku', wa iza ma sajadtum, di kalian sujud. Wa fi hadits Sa'id wa iza raka'tum wa iza sajadtum, dalam hadis Sa'id itu dalam sanad yang kedua tadi, maksudnya yang terakhir kita sebutkan, dan kedua dalam nomor ini, iza raka'tum wa iza sajadtum. Yang tadi iza ma raka'tum wa iza ma sajadtum. Ada kalimat ma di sini dalam ilmu nahwu namanya mazaidah. Mazaidah tidak berpengaruh pada makna. Jadi di saat kalian ruku
dan di saat kalian sedang sujud. Yang tadi maknanya iza ma sajadtum wa iza ma raka'tum, juga sama maknanya di saat kalian ruku, di kalian sedang sujud, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong diperhatikan, salat itu benar-benar serius, sempurnakan. Supaya apa? Karena salat itu untuk kalian nanti di akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa serius dalam beribadah dan senantiasa menjadikan salat itu terasa indah dan kita hayati dengan sepenuh hati dan setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT menjadikan salat kita diterima seperti yang kita harapkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Tolong besok diingatkan Ustaz Syekh, besok tolong diingatkan yang tertinggal tadi, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.